حبيبي محمد 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 خير المرسلين. Marilah sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Insya Allah yang punya hajat, yang punya keinginan, Allah ijabah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kegiatan kita dapat ridho berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, acara berikutnya yaitu tausiah dari Ustadz Kiai Haji Ali Muhammad Al-Hudaybi MA, dan Bapak Ustadz nanti akan memimpin kita untuk doa bersama ya sayang, doa bersama untuk semangat ujian sekolah kalian dan tetap semangat serta sehat. Baik, kepada Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Ali Muhammad Al-Hudaybi MA kami persilakan. Dan nanti jangan lupa kalian tetap berdoa ya sayang. Setelah berdoa nanti kita bersalam-salaman. Kalian bisa minta maaf, cium tangan ayah bunda, berpelukan, minta doanya. Dan kalian juga bisa kirim WhatsApp ke Bapak Ibu guru yang kalian kenal untuk minta doanya. Baik, kepada Al-Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya hormati Kepala Sekolah Dasar Islam Tugasku ya. Tadi saya lupa namanya. Ya betul Pak. Sekolah Islam Tugasku. Seluruh jajaran guru, karyawan dan staf, ayah bunda serta adik-adik yang hadir dalam kesempatan webinar di pagi hari ini, mudah-mudahan hadir sebagai amal soleh, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Tadi saya mendengar acara ini diawali dengan zikir. Dengan zikir. Zikir itu di dalam Islam merupakan satu amalan yang paling utama. Dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah aku beritahu kalian dengan amal kalian yang paling baik? Wa azkaha inda malikikum. Dan yang paling suci di sisi Tuhan kalian. Mohon maaf, ini suara saya terdengar? Terdengar Pak. Ya, nanti kalau ada yang tidak jelas mohon diberitahu ya Pak. Ala unabbiukum, kata Rasulullah. Maukah aku beritahu kalian bi khairi amalikum, dengan amalan kalian yang terbaik, wa azkaha inda malikikum, dan yang paling suci di sisi kalian, wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling cepat mengangkat derajat kalian, wa khairil lakum min infaqi dzahabi wal fiddah, itu ya. Dan yang lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak. Wa khairil lakum min antalqau aduwakum, dan yang lebih baik daripada engkau menemui musuhmu, maksudnya dalam keadaan berperang. Fatadribu a'naqahum, lalu kalian penggal leher mereka. Wa yadribu a'naqakum, mereka pun memenggal lehermu dalam keadaan berjihad.
Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat penasaran, amalan apa yang terbaik itu? Jawaban Rasulullah, zikrullah. Amalan terbaik itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Sayyiduna Mu'ad bin Jabal mengatakan, ma min syai'in anja min adzabillah min dzikrillah. Tidak ada sesuatu yang paling menyelamatkan daripada siksa Allah, daripada azab Allah selain daripada zikrullah. Mudah-mudahan ini menjadi amaliyah rutin kita dalam hidup ini. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, amalan-amalan di dalam Islam itu sangat banyak. Amalan-amalan sunnah di dalam Islam itu sangat banyak. Aku ingin mengamalkan satu amalan yang istiqomah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la yazalu lisanuka ratuban bi dzikrillah, itu ya. Terus basahi lisanmu untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dibacakan zikir-zikir oleh para asatid, para guru. Syukur-syukur itu bisa diamalkan oleh kita setiap hari. Saya kira para guru, para asatid sudah menjelaskan makna-makna yang ada di dalamnya. Ini saya ingin menyampaikan sebagian keutamaan, keistimewaan daripada berzikir. Dalam Al-Quran, fazkuruni azkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku, kata Allah, maka aku akan berzikir kepadamu. Maksudnya ingatlah kepadaku, kata Allah. Maka aku akan selalu ingat kepadamu. Jadi syarat kalau kita ingin diperhatikan oleh Allah, ingin diingat oleh Allah, ya dengan berzikir. Pertanyaannya, apakah berzikir itu harus dengan kalimat-kalimat seperti tadi? Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Ya, tetapi bukan hanya itu. Jadi zikir itu sesungguhnya segala sesuatu yang bisa menyebabkan orang itu ingat kepada Allah. Itu zikir namanya, termasuk adik-adik belajar agama, kemudian belajar apa saja yang belajar itu menyebabkan adik-adik ingat kepada Allah. Itu namanya zikrullah. Tetapi saya ingin sampaikan, ada zikir paling utama di antara zikir-zikir yang dibaca. Mungkin ada yang tahu apa zikir paling utama itu? Zikir paling utama adalah tilawatul Quran. Ini bulan Ramadan, bulannya Al-Quran ya. Mudah-mudahan bisa khatam ya. Kita memahami Al-Quran, terus mengakrabi Al-Quran. Karena tidak ada zikir paling utama selain daripada zikrul Quran, tilawatul Quran. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa fadlu kalamillah ala sairil kalam kafadlillahi ala sairi khalqih. Keutamaan kalamullah Al-Quran dibanding dengan seluruh kalam, ungkapan, kata-kata selain Al-Quran, kafadlillahi ala sairi khalqih, itu seperti keutamaan Allah itu sendiri dibanding seluruh makhluknya. Nggak ada bandingannya itu. Allah makhluk. Itu luar biasanya Al-Quran. Jadi kalau ditanya zikir paling utama itu apa? Ya zikrul Quran. Bukankah dalam hadis afdolul zikri la ilaha illallah? Maka dijawab oleh salah seorang ulama, namanya Al-Imamun Nawawi, ya la ilaha illallah itu afdol, tetapi kalimat itu ada di dalam Quran. Kalimat tasbih subhanallah juga ada di dalam Quran. Kalimat takbir Allahu Akbar juga ada di dalam. Jadi menurut Imam An-Nawawi bahwa zikir paling utama adalah zikrul Quran, tilawah Quran. Nah, syukur-syukur ya Quran kita baca, sholawat kita baca,
zikir-zikir tadi yang kita baca, kita amalkan terus, sehingga kita mendapatkan faidah yang tadi saya sampaikan di awal. Faidah yaitu diangkatnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan amalan terbaik. Hadirin Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang saya hormati, ada sebuah kisah unik. Seorang ahli maksiat, seorang ahli maksiat itu suatu hari dikisahkan ini dalam sebuah hadis. Itu pulang dari maksiat, tiba-tiba masuk ke rombongan orang yang sedang berzikir itu. Jadi dia pulang maksiat, kemudian menemukan halaqah zikir, dia masuk ke dalam halaqah itu. Kata Rasulullah, Allah itu mengutus malaikat-malaikat yang mencari majelis-majelis zikir itu. Kemudian dilaporkan oleh malaikat itu bahwa ada seseorang yang baru pulang dari maksiat, mampir di majelis itu, mampir di halaqah itu. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat itu, apa yang mereka minta dari halaqah zikir itu? Kata malaikat, mereka meminta surgamu. Allah bertanya lagi, apakah mereka sudah pernah melihat surgaku? Belum pernah, kata malaikat. Cuma mereka ingin surgamu. Kemudian Allah mengatakan, bagaimana kalau mereka melihat surgaku? Ya mungkin akan lebih semangat beribadah. Gak pernah melihat surga saja, semangat beribadah, apalagi pernah melihat surga. Kemudian kata Allah, apa yang mereka minta lagi? Mereka minta dihindarkan daripada api neraka. Kemudian Allah bertanya lagi. Allah bertanya lagi, apakah mereka sudah pernah melihat nerakaku? Belum pernah. Maka bagaimana kalau mereka sudah atau pernah melihat nerakaku? Pasti akan beribadah lebih fokus, lebih rajin gitu ya. Nggak pernah melihat neraka saja, ibadahnya luar biasa. Dan seterusnya. Tetapi Allah, kata malaikat, di sana ada orang yang baru pulang maksiat, mampir gitu. Apa kata Allah? Aku kabulkan orang-orang yang meminta surga itu. Aku hindarkan orang-orang yang berlindung daripada neraka itu. Dan aku kabulkan semua keinginan mereka yang berzikir, termasuk ahli maksiat yang ada di situ, yang mampir di situ pun aku ampuni. Karena ahli zikir satu sama lain tidak akan saling menyakiti. Itu hadisnya panjang, riwayatnya panjang. Yang jelas bergaul dengan ahli zikir itu faidahnya luar biasa. Bahkan ahli maksiat sekalipun diampuni sebab mampir saja, apalagi bergaul ya. Apalagi bergaul dengan ahli zikir. Ini diantara faidah manfaat zikrullah. Maka bergaul dengan orang baik itu penting. Digambarkan dalam sebuah hadis, perumpamaan bergaul dengan seseorang itu umpama kita bergaul dengan penjual minyak wangi dan juga pandai besi. Dalam hadisnya sahih. Kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, penjual minyak wangi, kalau kita tidak membeli minyak wangi itu, minimal pulang baju kita dalam keadaan wangi itu. Jadi penting ini kita bergaul dengan orang baik. Kalau kita bergaul dengan pandai besi, kata Rasulullah, kalau baju kita tidak terbakar, minimal pulang itu baju kita dalam keadaan bau asap gitu ya. Ini penting. Memilih teman. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Janganlah bergaul
dengan orang yang kata-katanya tidak membangkitkan semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kata-katanya tidak menunjukkan ke jalan Allah. Yang begitu jangan ditemenin. Ya boleh ditemenin asal ditunjukin ke jalan yang benar. Ini diantara faidah zikir. Mudah-mudahan sekali lagi bisa diistiqomahkan. Kalau punya hajat, perbanyak zikir. Tadi disampaikan. Saya punya guru, saya dulu menghafal Quran kepada Hadratus Syekh Kiai Mufid itu. Mohon maaf, beliau itu kalau ada persoalan, obatnya dua, senjatanya dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sholawat. Beliau sekarang sudah meninggal ya, tetapi dilanjutkan oleh putranya, dan pesantrennya berkembang pesat. Mungkin kalau dihimpun sekarang santrinya sampai 20.000, 30.000. Zaman saya sudah 3.000. Dan beliau sangat anti dengan proposal, nggak pernah minta-minta itu. Tapi bisa membangun pondok dengan sebegitu megahnya. Ditanya, apa rahasianya Kiai? Dua rahasianya. Bi'aunillah wa bisyafa'ati Rasulillah. Tangan kanan saya Al-Quran, saya selalu istiqomah dzikir Al-Quran. Tangan kiri saya sholawat. Beliau mengamalkan satu kitab yang kita kenal dengan Dalailul Khairat. Mungkin kapan-kapan saya ijazahkan kalau ada kesempatan kitab ini. Ya, nanti dengan Pak Kiai Tobroni dan para ustadz yang lain, kalau ada kesempatan untuk mengijazahkan kitab ini, Dalailul Khairat ini, saya ijazahkan. Tapi ini butuh waktu yang agak lama. Jadi ini dua senjata yang diamalkan oleh guru kami, Hadratus Syekh Kiai Haji Mufid Mas'ud. Jadi orang yang hobinya berzikir, hatinya akan tenang. Apa dalam Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sebenarnya begini ya, kebahagiaan sejati itu bukan ditandai dengan banyaknya tertawa, banyaknya terbahak-bahak, bukan. Tetapi kebahagiaan sejati adalah di mana Allah memberikan rasa tenang terhadap hati kita. Nah, di antara caranya adalah berzikir, dengan cara berzikir. Dalam Al-Quran, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, itu ya. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ini saya perhatikan adik-adik sepertinya memahami ya. Mudah-mudahan bisa memahami ya. Saya berupaya menyampaikannya dengan pelan ini. Jadi kebahagiaan sejati itu bukan ditandai dengan banyaknya terbahak-bahak, gitu ya, banyaknya tertawa. Boleh jadi orang tertawa itu menutupi keresahannya, menutupi persoalannya. Bukan itu kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati adalah manakala hati kita tenang, sakinah, tentram, walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan rasa sakinah, ketentraman, ketenangan ke dalam hati-hati orang-orang yang beriman. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan memperbanyak zikir itu. Ustadz, mohon maaf, saya itu kalau zikir nggak pernah khusyuk, susah kalau khusyuk. Terus aja berzikir. Nggak khusyuknya orang berzikir itu masih lebih baik daripada nggak pernah zikir sama sekali. Itu dalam hadis, perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu seperti orang yang hidup dan mati. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit, gitu ya. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti perumpamaan orang yang hidup dan mati. Jadi Bapak, Ibu, adik-adik kalau ingin selalu hidup hatinya, maka perbanyak zikir. Nah, kalau ingin mati, ya ghaflah, kita lalai aja kepada Allah. Kalau orang sudah lalai, kalau orang sudah lupa dengan zikrullah, maka jiwanya akan condong pada kemaksiatan. Nafsunya akan cenderung pada kemaksiatan. Jadi ini amalan paling utama, luar biasa. Kalau adik-adik
dibiasakan dari awal selalu berzikir itu. Saya itu dulu ketika pesantren ya di Jogja, itu seringkali dinasehati oleh orang tua saya. Pokoknya jangan lewatkan bangun malam gitu ya. Jangan lewatkan tahajud. Banyak orang berhasil itu sebab tahajud. Itu kan mengajarkan kepada kita agar selalu zikrullah itu. Ingat kepada Allah zikir itu. Apalagi dalam Al-Qur'an, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi kalau ingin diberikan makom, kedudukan yang baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia, meskipun mungkin umur kita masih muda, ilmu kita nggak terlalu banyak, perbanyak bangun malam, tahajud. Insya Allah semua akan dimudahkan. Kalau kata Imam Asy-Syafi'i, orang yang sering tahajud itu ibarat memanah dengan sasaran yang tepat gitu ya. Jadi doa itu kita minta apa dikasih itu gitu ya. Kita pengen mobil, ya dikasihnya mobil. Artinya tepat sasaran doa pada malam hari itu. Ya. Ini diantara manfaat daripada zikrullah. Termasuk tadi zikir-zikir yang diajarkan setelah sholat. Kalau bisa habis sholat itu adik-adik jangan Allahumma lantas jalan ya. Wa ilaikal ngacir, jangan ya. Ini bukan bahasa Arab, bukan. Allahumma lantas jalan tuh habis sholat langsung pulang gitu, jangan. Jadi upayakan habis sholat itu Allahumma antas salam dulu ya. Wa minkas salam, minta selamat. Baca istighfar minimal 3 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 3 kali. Allahumma antas salam. Lanjut Allahumma ajirna minan nar. Lanjut Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dibiasakan dari sekarang dihafal zikir-zikir itu. Kemudian kalau bisa baca ayat kursi, karena dalam hadis man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat maktubah maka tidak ada yang mampu menghalanginya untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian. Jadi kalau bisa habis sholat maktubah itu ayat kursi jangan ditinggalkan. Karena itu fadilahnya luar biasa. Misalnya adik-adik atau bapak ibu meninggal tuh setelah baca ayat kursi, tidak ada yang bisa menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Jadi pahalanya itu surga gitu. Surga tidak mungkin diberikan ketika kita dalam keadaan hidup. Jadi harus mati dulu. Kalau diberikan ya nggak cukup dunia ini kan. Nah, maka dibiasakan membaca ayat kursi. Saya kira hafal semua adik-adik ayat kursi ya. Hafal semua? Oh, mari sama-sama. Kita baca dulu Pak Kiai Tobroni. Ya, boleh Kiai. Oke. Ya sayang, bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illallahul hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allahumma fis samawati Masya Allah, luar biasa ini ya. Mudah-mudahan habis sholat jangan ditinggalkan ya, adik-adik. Kemudian ini kalau malam hari ya, kalau bisa ada satu zikir yang
Yang ini fadilahnya luar biasa. Jangan ditinggalkan kalau bisa. Membaca 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Mungkin bisa hafal ya. 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Ayatnya dari Amanar Rasul sampai Al-Kafirin itu. Nanti mungkin minta ke Pak Kiai Tobroni itu teksnya kalau belum hafal. Jadi dari Amanar Rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Itu apa kata Rasulullah dalam hadis sahih? Siapa yang membaca 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah pada malam hari kafatahu, maka dia telah cukup. Telah cukup dari apa? 2 penafsirannya. Kafatahu min qiyamil lail. Telah cukup daripada melakukan qiyamul lail semalaman suntuk. Misalnya, mohon maaf, adik-adik terbiasa qiyamul lail, terbiasa tahajud, terbiasa baca Quran pada malam hari, terbiasa witir, terbiasa sholat tasbih, terbiasa taubat, apa saja, ibadah apa saja yang dilakukan malam hari, qiyamul lail, misalnya terlewat pada malam itu, tetapi sebelum tidur membaca 2 ayat terakhir ini, Amanar Rasul ini, kafatahu, kata Rasulullah, maka itu sudah cukup, sudah tercover amalan-amalan yang dilakukan pada malam hari. Maka rugi kalau orang sebelum tidur nggak baca 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah ini. Insya Allah hafal semua ya. Insya Allah hafal semua. Nah, penafsiran yang kedua, kafatahu minasyarr. Pembacanya akan dihindarkan dari beragam keburukan. Pembacanya akan dihindarkan dari segala sesuatu yang tidak ia sukai, tidak ia inginkan. Insya Allah banyak zikir. Nah, ini saya sampaikan zikir-zikir dari Quran dulu. Karena tadi saya sampaikan bahwa tidak ada zikir paling utama selain zikrul Quran, tilawatul Quran. Mudah-mudahan juga ini bisa khatam beberapa kali ya. Di Ramadan ini, karena Al-Quran ya diturunkan pada bulan Ramadan. Mohon maaf, saya sering sampaikan di mana-mana. Orang kalau selalu bersinggungan dengan Quran, maka dia akan mulia sebagaimana Al-Quran mulia. Mohon maaf, malaikat Jibril. Ini Pak Kiai Tobroni sampai jam berapa saya dikasih waktu? Sampai jam 10 Kiai. Berapa menit lagi? Tolong kasih tahu kalau sudah dekat, Pak ya. 25 menit lagi. Oke, 25 menit lagi, masih lama dong. Oke. 15 menit lagi, 15 menit. Oke. Siapa saja yang mengakrabi Al-Quran, selalu bersinggungan dengan Al-Quran, maka dia akan dimuliakan sebagaimana Al-Quran itu mulia. Mohon maaf, malaikat Jibril didaulat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sayyidul malaikah, sebagai rajanya malaikat, sebagai penghulunya malaikat. Kenapa kira-kira? Karena beliau diamanahi oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Mulia, didaulat sebagai pemimpinnya malaikat karena bersinggungan dengan Al-Quran itu. Ini zikir paling utama Al-Quran ini. Jadi jangan lepas daripada Al-Quran. Lailatul Qadar. Ini lagi bulan Ramadan ini. Lailatul Qadar, bukan Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar. Bisa dipahami adik-adik Lailatul Qadar? Malam 1000 bulan itu. Ya, mudah-mudahan nanti bisa itikaf semua di masjid dapat Lailatul Qadar semua. Itu kenapa malam itu istimewa, mulia, agung. Kenapa kira-kira? Ini saya mau tanya ini. Ustadz mau tanya. Coba ke siapa ya? Muhammad Fikri. Kenapa Lailatul Qadar itu mulia? Ada namanya Muhammad Fikri. Nanti saya kasih hadiah. Di sini ya, Muhammad Fikri. Itu Pak Guru. Oh, Pak Guru. Jangan, Pak. Salah ya. Jangan kalau Pak Guru udah tahu jawabannya. Saya masih anak-anak ya, Pak. Anak-anak mana ya?
Sesa. Saya masih kecil emang. Iya. Iya memang kelihatan kayaknya ini apa baby face gitu ya. Sesa. Kenapa Lailatul Qadar itu mulia? Karena malam turunnya Al-Quran. Masya Allah, luar biasa ini jawabannya. Betul. Jadi kenapa mulia? Karena Al-Quran diturunkan pada malam Qadar. Apa ayatnya, Sesa? Inna anzalnahu Lailatul Qadar. fi Al-Qadar. Lailatul Qadar itu ya. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Mulia karena Al-Quran diturunkan pada malam itu. Siapapun yang beribadah dan ibadahnya bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, maka khairun min alfi syahrin. Ibadah tersebut akan dilipat gandakan melebihi ibadah selama 1000 bulan. Mohon maaf misalnya, Sesa ya, i'tikaf di masjid dan i'tikafnya misalnya bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin. I'tikafnya dilipat gandakan khairun min alfi syahrin. Pahalanya itu lebih baik daripada beriktikaf selama 1000 bulan. Masuk ke masjid, masukin kenceleng 1000 misalnya, 1000. Ternyata bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin. 1000-nya itu khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada berinfak selama 1000 bulan. Baca Quran yang tadinya, mohon maaf, setiap hurufnya 10 kebaikan. Diampuni daripadanya 10 kesalahan. Misalnya, ketika baca itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada membaca Al-Quran selama 1000 bulan. Ini yang oleh guru kami, Pak Kiai Ali Mustafa Yakub, disebut dengan mega bonus Ramadan. Adanya di hari apa? Nah, Rasulullah mengatakan iltamisuha fil ashril bawaqi. Cari Lailatul Qadar itu di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Maka Nabi Rasulullah di 20 pertama itu ibadahnya biasa saja. Kalau kita kan kebalik ya. Di 10 pertama rajin begitu ya, penuh masjid. Di 10 terakhir loyo kosong, itu keliru. Rasulullah di 20 pertama biasa saja ibadahnya. Masuk 10 terakhir tancap gas. Ya mudah-mudahan walaupun sekarang semangat nanti lebih semangat gitu ya. Kenapa Rasul semangat di akhir? Karena ada malam Qadar di situ. Itu digambarkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, idza dakhala al-ashrul awakhir shadda mizarahu. Rasulullah kalau memasuki 10 terakhir daripada bulan Ramadan mengencangkan sarungnya, tanda bahwa beliau semangat ibadah, tidak melakukan hubungan suami istri, fokus saja ibadah. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya i'tikaf, tilawah Quran di masjid, kemudian zikir, amalan apa saja, sholat selama 10 hari di terakhir bulan Ramadan itu. Yang ketiga, wa aiqadha ahlahu, membangunkan semua keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya, itu semuanya i'tikaf di masjid, termasuk yang istihadhah. Mungkin adik-adik belum tahu apa itu istihadhah. Termasuk yang istihadhah itu juga mereka i'tikaf di masjid. Kalau dulu mereka bawa baskom, itu digambarkan bawa baskom gitu ya. Karena dulu belum ada lantai, sehingga mereka bawa baskom gitu agar darahnya tidak jatuh. Pakai kain, kalau sekarang ya sudah ada apa namanya itu, susah saya ngomong nih ya, nggak apa-apa saya ngomong. Ya pokoknya penutupnya ya. Penutupnya. Nah, mereka pun i'tikaf itu yang istihadhah, bukan haid ya yang istihadhah. Tidak lain dan tidak bukan ingin mendapatkan mega bonus Ramadan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar itu. Mohon maaf, umur umat Rasulullah itu umumnya ma baina sittina ila sab'in.
Umumnya ya, umur umat Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun. Jarang yang usianya lebih dari 70 tahun. Hati-hati di sini Bapak Ibu, ayah bunda yang mungkin usianya sekarang sudah 59 tahun, lebih 11 bulan, lebih 29 hari ini. Kalau nggak pulang dari webinar ini mungkin besok ini. Mudah-mudahan husnul khotimah semua. Ini umumnya umur umat Rasulullah itu ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Tetapi mohon maaf, walaupun umur umat Rasulullah itu pendek-pendek, ya, Allah memberikan anugerah kepada umat Rasulullah dengan amalan-amalan yang apabila amalan-amalan itu dilakukan bisa melebihi umurnya. Salah satunya Lailatul Qadar itu. Jadi ini sekaligus saya sampaikan, mudah-mudahan nanti di 10 terakhir adik-adik bisa i'tikaf di masjid, bisa menghatamkan Quran, bisa zikir yang tadi diajarkan oleh para asatid, para guru, ya. Syukur-syukur di 10 terakhir itu full. Memang Nabi mengatakan carilah di hari-hari ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Tetapi kan kita tidak tahu di hari apa. Nah, kalau kita menggenapkan 10 hari itu dengan full ibadah, i'tikaf, maka bukan tidak mungkin semua dari kita mendapatkan mega bonus Ramadan. Sekali lagi, kenapa Lailatul Qadar itu mulia? Karena Al-Quran diturunkan di dalamnya. Termasuk Ramadan, mohon maaf. Kenapa bulan Ramadan ini istimewa, mulia, agung, luhur? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Nabi itu menghatamkan beberapa kali Al-Quran pada bulan Ramadan, menyetorkan kembali hafalannya kepada malaikat Jibril. Imam Syafi'i berkali-kali hatam Al-Quran pada bulan Ramadan. Karena memang Syahrul Quran. Kenapa Ramadan mulia? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ada yang tahu ayatnya? Mungkin nanti minta hadiahnya ke Pak Kiai Tobroni ya. Ada yang tahu ayatnya kenapa Ramadan ini bulan Al-Quran? Ada juz 2 itu Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan di dalamnya. Mulia karena Al-Quran diturunkan di dalamnya. Ada yang nanya, kapan sih sebenarnya Al-Quran itu diturunkan? Ada yang mengatakan tanggal 17. Yang benar bukan tanggal 17, tetapi tanggal 24 Ramadan. Dalam sebuah hadis yang kualitasnya hasan, turunnya Al-Quran itu tanggal 24 Ramadan. Dan ini tentu saja bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar. Termasuk mohon maaf, Nabi kita, panutan kita, Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam didaulat oleh Allah sebagai rajanya para nabi, pemimpinnya para nabi dan rasul. Kenapa? Karena diberikan mukjizat terbesar yang tidak ada bandingannya, yaitu Al-Quran Al-Karim. Maka sekali lagi perbanyak zikir Quran ini, karena tidak ada zikir paling utama selain daripada zikrul Quran. Wa fadlu kalamillah, kata Rasulullah, ala sairil kalam kafadlillahi ala sairi khalqih. Keutamaan kalamullah dibanding dengan kalam-kalam, ungkapan-ungkapan, kata-kata selain Al-Quran, itu seperti keutamaan Allah itu sendiri dibanding dengan seluruh makhluknya. Jangan lupa juga kita minta doa kepada orang tua. Kalau rezeki kita ingin diluaskan, diberkahi, terus minta berkahnya orang tua, minta didoakan oleh orang tua. Karena da'watul walid liwaladihi makbul, itu ya.
doa orang tua untuk anaknya tidak ditolak. Jadi terus minta kepada orang tua untuk didoakan. Ada terakhir nih mungkin ya. Salah satu faidah berbakti kepada orang tua, selain tadi ya selalu mengakrabi orang tua, minta doa kepada orang tua. Ada salah satu kisah ini yang saya kira masyhur tapi penting saya sampaikan. Ada seorang ulama besar dari Yaman namanya Uwais Al-Qarni. Mungkin adik-adik pernah dengar Uwais Al-Qarni. Ya, pernah dengar mungkin ya. Ini sezaman dengan Rasulullah tapi tidak pernah bertemu dengan beliau. Sezaman dengan Rasulullah tapi tidak sempat bertemu dengan Rasulullah. Nah, maksudnya kategori tabi'in. Itu Uwais Al-Qarni ini punya amalan berbakti kepada orang tua. Jadi amalannya itu berbakti kepada orang tua. Kebetulan orang tuanya ini sakit, lumpuh, diceritakan dalam kisah itu. Orang tuanya lumpuh, jadi kemana-mana harus gendong ibunya. Mau ke kamar mandi, ibunya digendong. Mau haji, berangkat haji, ibunya digendong. Dan seterusnya. Jadi Uwais Al-Qarni ini mendapatkan derajat yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena berbakti kepada orang tua. Sampai Nabi mengatakan kepada Sayyidina Umar siapa yang nggak tahu? Orang paling utama setelah Rasulullah ya. Abu Bakar kemudian Umar. Itu disuruh minta doa, minta ampun melalui Uwais Al-Qarni. Karena doanya mustajab. Nanti kata Rasulullah kalau ketemu orang yang bernama Uwais Al-Qarni, minta doa. Minta kepada Allah untuk diampunkan dosa-dosa kita. Karena doanya mustajab. Kenapa doanya mustajab? Karena berbakti kepada orang tua. Jadi cara agar kita birrul walidain, berbakti kepada orang tua, terus mengakrabi orang tua, terus minta doa kepada orang tua, sekaligus juga kita mendoakan orang tua. Apapun yang diperintahkan oleh orang tua selama tidak maksiat, tidak bertentangan dengan agama, syariat-syariat, ajaran-ajaran Allah, maka wajib diikuti. Dalam Quran kan bilang saja nggak boleh, itu uffil lahuma itu ya. Jadi bilang saja nggak boleh, apalagi lebih daripada gitu ya. Disuruh untuk ngambilin misalnya, tolong ambilkan bantal, nggak mau, saja nggak boleh, apalagi melebihi daripada gitu ya. Ini saking wajibnya kita sebagai anak untuk taat kepada orang tua. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan cita-cita, hajat adik-adik, Bapak Ibu guru SD Islam Tugasku ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keinginan-keinginannya dimudahkan. Sekolahnya SD Islam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat di wad dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, mungkin doa dipimpin oleh Kiai anak supaya ujiannya sukses nanti. Amin. Ini saya ingin ijazahkan satu doa agar adik-adik tidak mudah lupa dalam menghafal, belajar itu ya. Tolong ditirukan kata-kata saya. Ini doa yang sering dibaca oleh sahabat mulia Sayyiduna Abu Hurairah yang diaminkan oleh Nabi. Siap ya?
Adik-adik siap? Ya, saya siap ya. Doanya pendek. Ini doa, saya ulangi, yang sering dibaca oleh Sayyiduna Abu Hurairah. Sayyiduna Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, 5.374 hadis beliau riwayatkan. Pemimpinnya para ahli sufah. Itu doanya begini. Allahumma, mari sama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Ulang, Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Mari. Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Ya, ini doa dibaca oleh Abu Hurairah dan diaminkan oleh Nabi. Artinya, ya Allah, hamba memohon kepada Engkau ilmu yang tidak mudah dilupakan. Ilmu yang tidak mudah dilupakan. Itu artinya. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dengan wasilah doa ini. Baik, sebelum kita tutup, kita akan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Setelah itu doa. Mudah-mudahan sekali lagi hajat-hajat kita dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal fadlu wa lakal jalalu wa lakal mulk kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahu min ahlil jahli was su'i wasyarri wad dhairi wat tughyan. Allahumma inna nas'aluka ilman la yunsa. Allahumma inna nas'aluka ilman la yunsa. Allahumma inna nas'aluka ilman la yunsa. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma la tahrimna ajra lailatul qadr. Allahumma la tahrimna ajra lailatul qadr. Allahumma la tahrimna ajra lailatul qadr. Allahumma barik SD Islam tugasku. Allahumma barik SD Islam tugasku. Allahumma barik SD Islam tugasku. Allahumma barik lahum. Allahumma barik asatidatahum wa wafiqil qaimina alaihi ila ma yuhibbuhu wa yardah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka
iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim waladdallin amin amin. Oke, Kiai terima kasih Pak Ustadz atas ilmu tausiah pagi ini kepada Ananda di SD Islam Tugasku. Ya, semoga Ustadz nggak kapok ya Ustadz ya. Ya, semoga kalau nanti ada acara-acara lagi, semoga Ustadz berkenan hadir kalau kita undang. Ya sayang, kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz yuk. 1, 2, 3. Terima kasih Terima Pak. kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Yang Pak Ustadz sampaikan untuk kita semua, semoga bermanfaat untuk kita dan semoga apa yang kita panjatkan dari pagi tadi, zikir kita, majelis ilmu kita, semua dicatat oleh malaikat sebagai amal ibadah di bulan Ramadan ini. Amin. Dan Allah kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekali lagi jazakumullah Ustadz. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya sayang, selanjutnya Pak Fikri akan memandu acara kita. Silakan Pak Fikri.